Assalamualaikum Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Oka. Sehat Pak Oka? Alhamdulillah. Oke. Apa kabar hari ini? Baik Mister. Baik. Apa kira-kira yang bisa dibantu nih Pak Oka? Gini Mister. Ini berkaitan dengan mengajar ya di kelas ya. Oke. Sedikit sharing. Ya, saya mengalami sebenarnya bukan kesulitan, tapi ingin menjadi yang lebih menarik ketika mengajar itu, terutama ketika mengajar di materi bahasa Inggris kelas 11. Oke. Cause and effect gitu. Yang materinya, yang judulnya itu materi tentang hubungan sebab akibat. Oke Pak Oka. Di semester 2 ini. Jadi yang saya temukan di kelas, materi ini sulit untuk dibuat menarik ya, supaya anak-anak itu dapat tujuan maksud dari kenapa mereka mempelajari cause and effect ini, dan gimana keterkaitan dan keterpakaiannya di dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi ketika membuka kelas itu sulit, maksudnya mencari ide gitu yang tepat, gimana caranya supaya pembukaannya ini terlihat menarik, anak-anak juga terlihat antusias ya mendengarkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di pembukaan. Oke, baik Pak Oka. Jadi jelas di sini tujuan Bapak ke sini adalah bagaimana caranya nanti agar mengajar lebih baik, lebih menarik, khusus dalam bidang cause and effect ya Pak Oka. Cause and effect. Nah, kira-kira di sini sasarannya nanti apa nih Pak Oka? Tujuan dari materi ini sendiri menurut kompetensi dasar kurikulum 2013 yaitu memahami dan menganalisa ya, hubungan sebab dan akibat gitu ya. Oke, jadi yang ingin dikembangkan adalah bagaimana memahami dan menganalisa hubungan sebab akibat. Iya. Oke. Nah, selama ini metode apa menurut Pak Oka yang Pak Oka pakai yang bisa diterapkan buat anak ini Pak Oka? Melihat materi dari sebab akibat ini, ya kalau yang biasanya kita tahu penggunaan konjungsi yang lebih dominan ya. Oke. Jadi cenderung ketika mengajar saya mencoba untuk membuat list konjungsi yang berhubungan dengan sebab akibat seperti because, because of, due to, owing to, since, for, therefore, yang seperti itu. Kemudian consequently, ada banyak konjungsi yang bisa digunakan untuk menyambung kata. Oke. Menyambung dua frasa kata atau kata dengan konjungsi tersebut. Jadi biasanya itu terlalu dianggap grammar ya. Nah, kita agak monoton ya. Karena kita mengajar seperti konsep atau seperti matematika gitu. Kita menuliskan rumus. Oke. Kemudian ya kita masukkan di tengahnya harus pakai kata ini. Jadi siswa cenderung ketika dihadapkan dengan berbicara secara spontan mungkin susah menggunakannya. Harus tulis dulu gitu. Harus mereka dihadapkan dengan tulis menulis dulu gitu. Oke, baik Pak Oka. Kira-kira apa yang terbesit di pikiran Pak Oka untuk mengatasi hal ini? Menurut saya, kalau tujuan kita emang ingin ya membuat materi ini terpakai atau terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika anak misalnya dihadapkan dengan tugas membuat background, membuat background dari karya ilmiah, dan mereka diminta untuk berbicara ya di depan orang, berpidato dan sebagainya. Ya, yang terbesit di pikiran saya bagaimana membuat cause dan effect ini menjadi materi yang komunikatif gitu. Bisa digunakan secara langsung, anak-anak juga dapat gambaran. Jadi mengatasi masalah yang pertama tadi mungkin membuat mensinkronisasikan gimana penggunaan dalam kehidupan sehari-hari supaya anak-anak itu tertarik di pembukaan kelas tersebut. Mungkin yang kita gunakan membuat pertanyaan-pertanyaan simpel ya, seperti cause itu kan artinya sebab ya. Mungkin kita bisa
mengajukan pertanyaan yang simpel juga. Oke, pertanyaan pemantik yang simpel, yang Iya. sifatnya terbuka maksudnya Iya. Pak ya. Dan anak-anak Oke. juga nggak sulit untuk berpikir gitu. Contohnya saja menggunakan kata why. Iya. Why do you study gitu kan? Kenapa Oke. kamu belajar di sini? Nah, tentu mereka akan terarah ke menjawab karena ya. Jadi kedapatan Oh iya betul. materi sebabnya. Jadi yang mulai dari yang simpel nih Pak ya. Iya. Tanpa mereka harus berpikir dalam jauh-jauh. Iya. Kenapa kamu minum? Kenapa kamu datang? Mungkin. Ya, mungkin yang paling dekat dengan mereka Iya. sekarang gitu kan. Oke, jadi solusi pertama adalah melakukan percakapan pertanyaan pemantik yang bersifat dekat jawabannya dengan anak gitu. Apapun jawabannya Iya. itu tidak akan ada benar salah ya Pak. Oke. Cuma sekedar untuk memancing ya, Iya, memberikan oke. pancingan. Jadi untuk Jadi memancing. kita mau belajar tentang ini gitu kan. Iya, oke bagus sekali Pak Oka. Nah, kalau dari segi media, apa ide Pak Oka untuk membuat kelas itu menarik? Ya, mungkin kalau Media yang pembelajaran. sebelumnya ketika anak-anak cuma dikasihkan gambar gitu. Ini sebagian anak menganggap perhatian mereka tertuju ke gambar. Tapi mungkin yang terbesit gimana supaya lebih menarik lagi, anak-anak lebih mau berbicara ketika kita tanya di saat pembelajaran itu, mungkin video pembelajaran yang berkaitan dengan sebab akibat ini. Jadi ada Oke. suara, ada gambar, Ada gambar ya. ya. Kemudian ya suara, gambar ya, audio visual yang mungkinnya lebih interaktif ya. Oke, berarti juga supaya nanti mungkin ada video, gambar, audio visual, artinya anak yang audio visual, Ya, audio yang visual. kinestetik gitu kan Pak. Oke, anak yang Tiga. tiga. Ya, ditambahkan juga mungkin di videonya ada subtitlenya gitu kan. Oke. Dalam bahasa Inggris. Nah, jadi anak sekalian membaca subtitlenya ketika mereka nggak tahu ini apa isi videonya dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin bisa ditambahkan subtitle. Oke, tambahkan subtitle. Oke, baik Pak Oka. Nah, kira-kira nantinya ke depan apa kira-kira standar keberhasilan pengajaran Pak Oka ini? Nah, jadi berdasarkan tujuannya tadi, standar keberhasilan pembelajaran ini ya anak-anak kedepannya emang benar-benar bisa menggunakan cause and effect ini dalam situasi ke depan ya, di masa depan mereka. Contohnya tadi membuat background of study misalnya di karya ilmiah, Oh iya. mereka dapat memaparkan. Oke. Misalnya mereka akan membuat karya ilmiah tentang masalah narkoba. Nah, jadi mereka bisa memaparkan sebab akibat dari topik yang mereka bawa ini. Seperti yang kita tahu di karya ilmiah ada background ya. Misal background, kemudian anak-anak juga bisa dalam public speaking. Ya, mungkin ketika dihadapkan dengan lomba debat, lomba pidato, mereka bisa menggali ide ya dengan memaparkannya melalui pengembangan paragraf cause and effect ini. Oke, Jadi baik. mereka Pak. memaparkan sebab dan akibat gitu. Kalau kita kasih nilai nih, rank 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa keberhasilan Bapak dengan menggunakan metode ini kira-kira untuk mencapai tujuannya tadi itu, Pak? Kalau bisa dinilai dengan angka 1 sampai 10, kira-kira mungkin dalam kisaran 7 ya. Oke, di angka 7, Pak. Berarti perlu usaha untuk Ya, meningkatkan untuk meningkatkan, menjadi ya. yang lebih baik ya, Pak. Nah, kira-kira untuk melakukan yang lebih baik, mungkin tadi media sudah, metode sudah, kira-kira orang yang bisa membantu Bapak untuk menuju ke angka yang lebih baik ke 89, kira-kira siapa kira-kira, Pak? Mungkin kalau di sekolah tidak ada lagi yang lebih dekat dengan kita, yang bisa membimbing kita dengan yang bisa memberikan kita ruang untuk berdiskusi, untuk melakukan pembelajaran lebih baik, itu adalah guru senior atau rekan sejawat sendiri Oke. yang telah lama mungkin berpengalaman di bidang ini ya. Jadi sudah sering mengajarkan materi ini, sudah paham ya dengan karakteristik siswa, bagaimana membuat kelasnya menjadi lebih menarik dengan materi yang harus kita ajarin. Oke, berarti rekan sejawat ya, Pak. Ya. Nah, untuk menunjukkan ini, kira-kira kapan Bapak mau menemui rekan sejawat itu, Pak? Ya. Untuk menemui rekan sejawat ini, ya tentunya ketika jadwal ya, menurut jadwal yang antara saya dan guru senior ini harus ada sama-sama kosong gitu ya, sama-sama sedang tidak
mencari waktu yang cocok, mencari Pak, waktu ya. yang cocok gitu Kalau ya. kita secepat mungkin Ya, itu secepat bisa. mungkin, ya. Oke, Namun baik. kalau yang pasti lebih bagusnya, ya mungkin akan diadakan diskusi antar sesama guru mata studi bidang studi, yaitu di ketika awal semester gitu. Jadi kan ada jeda beberapa hari sebelum mengajar. Kebetulan guru-guru lebih awal masuk ketimbang siswa ya. Jadi mungkin di sana ada diskusi guru nanti ya Pak ya. Guru serumpun. Ya, guru serumpun. Baik Pak Oka. Semoga dengan apa yang dilakukan ini sehingga Bapak bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan mungkin esok saya akan masuk ke kelas Bapak untuk melihat how you teach your student gitu Pak. Jadi observasi dalam rangka coaching gitu Pak. Nah, setelah itu mungkin kita akan bisa bertemu lagi untuk membuat lebih perfectnya lagi. Nah, baik Pak Oka, demikian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, semoga sukses ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan kelasnya. Siap, Prof. Sudah mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start, as usual, let me take your panelists first, one by one. Alia Fadila, Amelia Hasanat, Anissa Jamlai, Asri Amirah, Alfa Umil, Audiana Latimah, Siti Arianti, Dea Febrianti, Denaya Rumala, Faizulah Husni Fuadi, Syara Malik, Dania Batrisya, Hanan Anissa, Putri Aulia Andini, Renata Depet, Aisyah Meriza. Oke, pakai kasih ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kalau kemarin bisa hadir ya setelah ini. I'm gonna check. Saya akan ngecek your readiness for this class. Please, everyone stand up, please. Okay. Kita ada ice breaking. We are going to play ice breaking. The ice breaking is to check your concentration. So please be concentrated. Jadi yang nggak fokus akan kelihatan begini. Oke, gamenya namanya game IC. IC artinya apa? Saya mungkin nggak tahu ya. The game start. Game dimulai ketika saya mengucapkan game dimulai. Game IC dimulai. Itu perintah pertama. Yang kedua, nanti saya akan memberikan instruksi. Jadi if I say, baru lakukan instruksi. Jika saya nggak bilang, if I don't say, I say, don't do the instruction. Okay, I repeat my explanation again.
Game dimulai ketika saya bilang game I say dimulai. Instruction kedua, lakukan instruksi jika saya bilang I say. Jadi harus ada kata I say baru lakukan instruksi. Jika saya nggak menyebutkan I say, jangan lakukan instruksi yang kedua. Understand? Okay, put your hands up. Down. You're not concentrated. Okay. I say, put down your hand. Look at the right. I say, look at the left. Look up. Okay, good. Okay, I'm gonna ask you one by one. Okay, what's your name? Harus ada I say-nya. Okay, I say, what's your name? Where do you live? I say, are you a student? Okay, tetap konsentrasi. I say, do you live in Sabana? Okay. Are you Asti? Okay. Next. I say, you like English? Are you debater? Okay, the game I say is over. Give applause for us. Jadi gitu ya, untuk mengecek konsentrasi ya. Sesuai nggak dengan instruksi yang disebutkan tadi dengan apa yang kalian lakukan. Oke, let's start today's class. Saya akan tampilkan slide PowerPoint. Materinya tentang materi yang baru. To identify causal relationship. Anyone knows causal relationship? Causal itu pernah dengar kata cause? Mungkin kalau simple cause. Yang sama seperti itu dulu di slide sebelumnya, cause and effect. Kalau cause ini artinya apa? Sebabnya. Jadi kita akan pelajari atau mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Maksudnya dalam bahasa ya, bukan dalam maksud ucapan mulai. Dalam bahasa ya, penulisan. Kemudian kita akan mengidentifikasi vocabularies yang spoken English related to cause effect. Ini nanti ada listing. Kita akan coba mencari tahu atau mengidentifikasi apa yang disebutkan di dalam listing tentang cause and effect. Kemudian students are able to differentiate or determine cause and effect in a sentence. Kalian harus mampu nantinya membedakan, differentiate membedakan, determine menentukan hubungan sebab akibat dalam satu kalimat. Fungsinya apa dari pelajaran kita hari ini? Impactnya nantinya kalian bisa menuliskan esai. Karena sekarang esai itu sudah sering disarankan untuk program-program apapun ya, misalnya program beasiswa. Jadi kalian harus dituntut untuk bisa banyak menulis esai. Salah satu pengembangannya menulis esai itu dengan paragraf authentication. Kemudian juga dalam berbicara, for example, you want to be public speaker, you want to be a debater, you have to be able to elaborate. Kalian harus tahu di satu meja itu makanan semua. Oke, deskripsinya ini. Consuming food containing too much sugar, paham ya? Mengkonsumsi makanan yang mengandung terlalu banyak
lemah, fat. Lihat gambar yang di bawahnya, ini gambar apa? Bisa nggak tergambar? Apa hubungannya makanan yang di atas dengan gambar yang di bawah? Hubungannya makanan yang di atas dengan orang yang di bawah ini. Kita belajar hubungan. Nah, itu kalimat yang di atas. Consuming food containing too much fat, mengkonsumsi makanan yang mengandung terlalu banyak lemak akan menyebabkan seperti ini. Ini ya, ini saya. Kalau ini gemuk ya, overweight, terlalu berat, atau fat, atau obese, obesitas. Nah, jadi yang mana bisa diperhatikan kalimat bawah bisa dibaca. Yang mana yang cause, yang mana yang effect. Cause tadi artinya penyebab ya. Oh, effect belum tadi. Effect artinya akibat. Cause and effect itu sebab akibat. Sekarang dalam dua kalimat ini, dua case ini, dua gambar ya. Yang mana yang sebab, yang mana yang akibat? Which one is the cause, which one is the effect? Is the cause food containing too much sugar? Too much fat? Effect? Ya, obesity, obesitas. Jadi kalau digabung menjadi kalimat yang gampang dipahami, bisa dibaca di bawah. Because of consuming too much. Cara lain, tapi maksudnya sama. Kita menggunakan konsumsi due to, yang merah itu bisa dipahami artinya apa? Ini nih. Mungkin nggak kurang kelihatan ya, sorry ya. Due to artinya apa? Obesity happens due to consuming food with too much fat. Obesitas terjadi due to. Nah, jadi jangan lupa ya, mungkin kalau nampak kata ini besok jangan ragu lagi. Ini kalau diartikan di kampus, due ini artinya deadline. Nah, tapi due to itu kata sambung, artinya sama kayak because. Sama kayak because of gitu kan. Karena obesitas terjadi karena ini samanya maksudnya konsumsi makanan terlalu banyak lemak. Yang ketiga, consuming food with too much fat leads to obesity. Nah, kalau menggunakan kata kerja leads. Leads ini artinya apa? Leader apa? Cocok nggak kalau ini artinya memimpin? Mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak lemak memimpin obesitas. Nah, yang gampang dipahaminya apa arti leads? Masih kurang pas. Menyebabkan. Jadi leads itu bisa artinya menyebabkan. Leads to. Contoh kalimatnya. I'm not asking why do you open social media, but what if do you play social media all day, since morning to the afternoon? Seharian. Melalaikan ya. Neglecting. Lupa ber-PR jadinya ya. Alasannya dulu nggak ada PR. Bukannya ada PR nggak standar. Coba sini Arianti. Could you mention another effect if you play social media too much? Addiction. Okay, good. Because of this addiction, it can lead to cancer. Okay, good example. Okay, one more. Denaya. Denaya maybe has the good one. Kalau Denaya main sosial media setiap hari, pagi sampai sore, kira-kira apa yang akan terjadi?
Oke, berkaitan kesehatan ya. Health issue. Jadi paham ya? Satu kaos bisa menimbulkan 3 efek. Oke, coba sambung kalimatnya. Tadi saya menyebutkan ini kelihatan ya. Kata sambung, kata sambung atau konjungsi. Jadi karena itu bukan because saja ya. 1, 2, 3. 1, 3. Aisyah 3. Nadira 4. Okay, done. Okay, everyone, you can find your group, your out group. Topiknya terserah, yang jelas social problem. Number 3. Oke, tadi saya mau lakukan contoh. Coba sebelum kita mulai diskusinya, ini ada contoh ya. Ini bingung, gimana jadikannya paragraf. Tapi ini saya kasihkan dalam bentuk audio ya. Ini dia memaparkan tentang satu kasus, satu kaos, tapi efeknya banyak. Nanti kita artikan juga. In pairs. Monologue 1. Sweating provides a cooling effect due to the evaporation of water from the surface of the skin. That's why in hot weather or when our muscles warm up, Speakers are talking about. Monologue 1. Sweating provides a cooling effect due to the evaporation of water from the surface of the skin. That's why in hot weather or when our muscles warm up due to exertion, we sweat more. Monologue 2. Oke, fokus dulu ke kalimatnya ini. Coba silakan diidentifikasi. Apa kaos di sini yang disebutkan? Tadi ingat yang kaos itu setelah kata sambung. Mana yang kata sambung? Oke. Berarti ini kaos yang disampaikan. Yang disampaikan itu apa? Kaos dari evaporation of water from the surface of the skin. Sweating provides a cooling effect. Sweating apa sweating? Berkeringan, sweating provides a cooling effect. Menyediakan efek pendinginan due to karena
penguapan of water from the surface of the stream. Penguapan air yang ada di permukaan kulit. Kemudian efek yang kedua apa yang disampaikan? This is why kita sambung sebenarnya. In hot weather and when our muscles warm up, itu. Kasus keduanya exertion. We sweat more. When our muscles warm up, ketika otot-otot kita panas, karena pergerakan exertion, we sweat more. Ini yang disebutkan di sini itu. Low quality of economy rendah. Loneliness. Excluding. Misalkan excluding itu tahu kan? Lawannya excluding. Pakai angka, pakai X, exclude. Nah, ini exclude from social. Exclude itu memisahkan diri. Istilahnya kalau dalam psikologi itu excluding. Pusat interaksi. Pusat gaul. Oke. Kan sini orang yang anti-social sama nih, itu ada apa? Coba, kita konsepnya. Gimana kira-kira kalau kalian diminta could you explain the effect of the cause, the effect of bullying? Gimana cara? Apa yang perlu disampaikan kalau tadi? Harus include semua poin yang disampaikan di sini. Pakai due to tadi boleh. Kata sambung tadi ya, itu kan bisa dilihat ya. Paragrafnya lagi. Ya. Gimana kira-kira jika kalian ditanya, what is the effect of apa? Junk food. Gimana explain? Harus include 3 poin. Junk food. Longsor. Slide tadi. Land tanah, sliding laut. Tulisannya. Boleh digambarkan begini. What do this? Boleh mengalami yang dimaksudkan apa? Pakai which to atau due to boleh. Misalnya people who expect from social is due to bullying. Jadi konsepnya sebutkan dulu baru panggil jawab. Ini ada contoh. Boleh bingung? Ini ada tadi, tapi judulnya bukan yang tadi ya. Ini panjang. Oh ini ya? Ini yang ini. Nah, ini kan efeknya tadi city
She have grown very large. How say itu? Kalau bisa dijadikan paragraf tinggi. Nah, pakai kita pernah belajar kan sectional word, kata pemisah ide. First, second, third. Atau kalau yang terakhir saya ini. Jadi setiap poin itu pakai ini. Ini kan tadi dampaknya kota tumbuh dengan pesat. Ya kan? Penyebabnya apa? Satu, meningkatnya industri. Dua, banyak sekolah yang dibangun. Penyebab kota itu berkembang pesat. Ya. Terakhir, banyak tempat hiburan. Misalnya kasih kata tentang bunyi, setelah itu baru bunyi menyebabkan berbagai macam. First, apa? First, mental illness. Kenapa bunyi? Bunyi membuat orang lelah, sehingga menyebabkan mental illness. Baik. Coba, mulai. Bisa, ada yang bisa. Bullying. Boleh. Mana kalau menyambungkan supaya kamu it has. Ini mana boleh ngomong di. People who exclude. Oke, 2 menit lagi ya. Mister gerak tubuh apa misalnya? Gerak tubuh. Movement. Body movement. Lambat. Stop. Stop movement hands. Kitanya mana? Kita malas. Kalimat dari kan, jangan cuma kata. We are lazy gitu. He or she is lazy. Oke, bisa ya? Contohnya bisa. Sama-sama ini udah berkelompok. Coba koreok. Nanti kalau ada yang nggak tahu artinya boleh. Tanpa impact. Nah. That happened. Oke, sudah ya. Bullying. Oke, coba kelompok Cici Arianti sudah selesai. Belum, Mister. Baca kali single effect lah, kita kan multiple effect. Silakan kelompok Kesha memaparkan isi diskusinya ya. The question will be, what is the effect of bullying? Kalian mau tahu dampak bullying apa? Silakan. Ya. Baca boleh. Bullying is a social problem around the teenagers. It has many effects such as exclude from social and trauma. First, people who exclude from the social leads of bullying. And the last of the effect is trauma.
It also leads to bullying. It also what? Bullying. Okay, good. Kita dengarkan. What are the effects of bullying? Let's on this group. Satu dari apa? Excluding from social. Dua. Ya, trauma. Jadi konsep mereka itu cause-nya bullying, effect-nya social, excluding from social sama trauma. Nah, jadi single effect, single cause, two effect. Okay, you close. Next group. Berapa orang? Bagus diskusinya. Lanjut. Ini udah. It's done. Okay, ready? Ready to perform? Okay, untuk sampai aja dulu. Apa ya? Hello everyone, I want to present about junk food effect. Consume many junk food leads to disease such as stomach, diarrhea, cancer, and make obesity. Because obesity influence stops movement, hence we are lazy. Okay. Assalamualaikum. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Hamel? What are the impact of junk food? Diarrhea, obesity, cancer. Okay, good. Next, Cindy. Cindy judulnya Low Quality of Economy in a Country. Rendahnya level ekonomi di satu negara. Apa aja dampaknya? Silahkan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cindy Arianti, representing my group to present our result of our discussion. So the topic is low quality of economy in a country. Economy is a main problem that a country should face in order to develop. Low quality of economy in a country happens to be a big burden that can create another problems to happen. First, when the rate of the economy is low, so a country won't be able to create a work environment for job seekers who are searching for job opportunities. Second, low quality of human resources. Why? People won't be able to get a good education since the country doesn't have an ability to do so. The country won't have enough fund due to the lack of economy. And where does this lead the country to? The people won't be able to pursue their dreams, a place to embrace their future, to develop their abilities, so it causes the quality of human resources can be low. That's all. Thank you. Okay, close. Okay, what are the impact of low quality of economy in a country? Nah, apa? Ada yang dengar tadi? Satu. Apa? Low economy of a country. Dampaknya apa aja tadi? Unemployment. Jadi menurut kelompok Cindy, dampak atau penyebab dari dampak dari low quality apa, rendahnya kualitas ekonomi dari satu negara menyebabkan pengangguran. Kemudian apa lagi tadi? Low quality of human resources. Yang ada di boleh. Jadi cause-nya illegal logging. Efeknya floods and landslide. Jadi illegal logging is violation preservation of forest.
Impact if that happen. First, floods because no more trees as safe place water. Second, landslide, no more trees yang berfungsi sebagai penyokong tanah. Dan Mister. Selesai semua ya? To cause and effect paragraph or cause and effect case, ya, social problems. The last, terakhir kita coba refleksikan apa yang telah kita pelajari ya. Oke, jadi semua tadi udah menulis. Therefore, oke. Jadi ketika kita ditugaskan untuk memaparkan satu topik, kita bisa menggunakan pengembangan cause and effect tadi. Ya, membuat esai contohnya. Mungkin kedepannya besok kita nggak tahu, pasti ada sekali seumur hidup. Class by reciting Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Tadi dikumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusman Yuhardi, CGP 06, Bengkalis dari SMAS Mutiara, dan sebelah kiri saya adalah Bunda Rina Ridwan selaku pengajar praktek saya di P5 hari ini, dan sebelah kanan ada saya adalah Mr. Oka Setiawan SPD selaku rekan sejawat yang saya lakukan praktek coaching. Baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi kegiatan belajar mengajar. Oke, selamat pagi Pak Oka. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat ya Pak. Oke. Nah, pada minggu yang lalu kita telah melakukan kegiatan pra supervisi dan kegiatan supervisinya sendiri dalam kelas. Mulai dari pra, kemarin kita sudah bicara masalah pertama tentu dengan RPP yang kita ajarkan. Kemudian setelah masuk. Nah, dari pengalaman Pak Oka sendiri berdasarkan kegiatan kita minggu kemarin, apa yang Pak Oka rasakan? Apa kendala kira-kira yang ada di dalam kelas Pak Oka dalam mengajar mengenai topik yang telah kita bicarakan? Baik. Pada minggu lalu saya mencoba untuk mengajar materi cause and effect ya, Mister. Iya betul, cause and effect kemarin topik kita. Conjunction. Di materi tersebut, ya, kalau menurut saya kelasnya kurang interaktif ya, karena pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan grammar based. Ya. Oke. Jadi menekankan gimana supaya tata bahasa ini dipahami oleh siswa ya, penggunaan conjunction. Ya, dan conjunction cause dan juga conjunction effect.